Dan inilah rahasia luar biasa pada akhir zaman. Pada akhirnya nanti Yesus akan memerintah dunia, dan kita gereja yang menang akan memerintah bersama dengan Dia juga. Amin. Ini janji yang hebat sekali. Maka itu belajar kita melatih diri kita untuk tunduk dalam otoritas Yesus Tuhan kita. Nah, yang jadi perdebatan adalah kalau ini bicara tentang para martir, tahu kata para martirnya? Saudara kita yang menyerahkan nyawanya karena nama Yesus. Maka ayat ini sangat tidak adil. Di mana tidak adilnya? Karena kita baca sejarah Ibrani 11 dan buku-buku para martir, maka yang jadi martir itu nggak cuma dipancung loh saudara, tapi diapakan? Disiksa. Ada yang digoreng di dalam minyak mendidih saudara. Ngeri sekali. Ada yang dikuliti sampai mati. Ada yang ditarik dengan 4 kuda, kaki 2, tangan 2, lepas badan itu. Ngeri sekali. Banyak cerita para martir. Kalau bicara martir saja, surga tidak adil. Kenapa yang duduk bersama Yesus hanya yang dipenggal kepalanya? Jadi martir yang lain, yang ditombak, yang digoreng, yang dikuliti, yang disiksa sampai mati, diadun binatang buas, ngejaman Kaisar Nero itu, berarti mereka nggak masuk. Mereka bisa protes. Ternyata bukan itu rahasianya. Ini rahasia luar biasa. Tolong para pemimpin gereja, saya tahu ada berapa banyak pemimpin gereja yang hadir hari ini, rekan-rekan hamba Tuhan. Mari kita belajar. Jangan nonjolkan nama kelompok kita. Gak ada gunanya. Semua yang urusan dengan potong kepala, itu ternyata istilah Alkitab adalah pernikahan. Masa baru sadar? Pernikahan. Bicara keluarga lagi. Dengarkan ilustrasi ini. Pasti saudara ngerti. Kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini, kalau itu bicara agama, yang menggambarkan hubungan Tuhan pencipta alam semesta dengan yang menyembah. Hanya kekristenan yang menggambarkan adalah hubungan suami istri. Betul tidak? Yesus itu mempelai laki-laki surgawi, gereja mempelai perempuannya. Begitu kita menikah manusia, maka seorang perempuan harus potong kepalanya. Begitu laki-laki menikah, dia harus potong badannya. Maka kepala laki-laki diletakkan di tubuh perempuan. Maka kepala perempuan dan tubuh suaminya yang dikubur. Mereka bukan lagi 2 tapi 1. Kepala. Nah, banyak orang termasuk feminis menentang hukum ini. Mereka berkata, Tuhanmu itu sangat arogan, sangat diskriminasi. Kenapa? Masa kami perempuan suruh tunduk pada laki-laki? Saya bilang, kalian salah. Baca baik-baik firman Tuhan. Dan kami tidak berkata semua perempuan tunduk pada laki-laki. Dia berfirman, istri tunduk pada suami, bukan perempuan tunduk pada laki-laki. Beda tidak, saudara? Mengapa istri harus tunduk pada suami? Orang bodoh pun ngerti bahwa perahu, apalagi kapal, orang Kalimantan tahu ketinting bukan, kelotok saja. Nggak mungkin ada 2 motoris, nggak mungkin ada 2 nakoda kapal itu. Kenapa nggak mungkin? Kalau sampai kapal 2 nakoda, sampai kelotok atau ketinting ada 2 motorisnya, kira-kira bagaimana? Tidak jalan. Kenapa nggak jalan? Kapalnya bingung, sebab nakodanya berkelahi sendiri. Maka itu istri-istri kalau engkau nggak tunduk, mati saja sudah. Lu serius? Istri nggak mau tunduk pada suami itu jahat. Saudara baca Kejadian 3:17. Ayo semua istri harus baca ayat itu. 3 bulan sebelum saya menikah, istri saya suruh baca ayat itu. Dia kaget. Kenapa suruh renungkan ini? Ya baca dulu saja, saya bilang begitu. Saudara, coba lihat Kejadian 3:17. Ngeri saudara, ngeri sekali. Kejadian 3:17. Ayo, yang mau baca tadi ada suara perempuan itu siapa? Ayo yang kuat. Siapa ayo? Kejadian 3:17. Ayo cepat, jangan lama-lama. Ya, ayo ibu, silakan, nggak apa-apa, belum ketemu. Ya, ayo silakan. Kalau suami mendengarkan perkataan istrinya, nasihat istri, bukan berarti suami nggak boleh terima nasihat istri. Bukan itu, jangan salah. Yang mengerikan, maka terkutuklah tanah karena engkau suami yang tidak mau jadi kepala. Saudara, saya membuktikan itu secara nyata. Pertama,
Para bisnismen, pengusaha-pengusaha, men itu pasti laki. Dimodali, hebat modalnya. Tempat bisnisnya strategis, tapi bisa hancur. Sepertinya tanah itu kena kutuk. Kalau saya ketemu begitu, saya akan tanya masalah hubungan suami istri. Siapa kepala di rumah ini? Begitu pula hamba Tuhan. Sebelum menikah hebat pelayanannya. Wah, luar biasa. Begitu menikah hancur. Tanah pelayanannya terkutuk. Saya menemukan karena istrinya jadi pemimpin. Mari kita lihat dua contoh keluarga yang sederhana saja. Tapi dampaknya mengerikan. Satu keluarga Adam. Dua keluarga Abraham. Gara-gara mendengar perkataan istri. Saudara coba renungkan. Kalau Hawa datang bawa buah itu, lalu Adam mengambil otoritas sebagai kepala pemimpin. Apa susahnya ngomong? Entah dia manggil yang, manggil ma, manggil apalah sajalah. Bukan itu yang Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan semua boleh kamu makan. Yang ini jangan. Kalau Adam buat gitu saja. Dunia ceritanya lain atau beda? Atau sama? Lainnya kayak apa? Aduh, gak ada kutuk di tanah ini. Gara-gara laki-laki suami mendengar perkataan. Yang kedua keluarga Abraham. Sarah sangat sadar bahwa dia sudah lama mati haid istilahnya. Dan dia sadar nggak lama lagi suaminya pun sudah impoten. Terus ngomong begini, Pak, ada babu nganggur itu. Coba Abraham itu tegas dikit saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah betah-betah. Bukan gitu, nggak usah ngomong manis-manis aja. Ingat firman Tuhan, lewat kamu, bukan perempuan lain, anak itu lahir. Kalau Abraham mengambil otoritas sebagai kepala, gak ada perang terus di Timur Tengah sampai hari ini. Anak dua itu gegeran terus sampai hari ini gak pernah berhenti. Nah, dengar laki-laki, apa kesimpulan kita para pria dari dua peristiwa itu? Ternyata makhluk paling rakus sedunia itu laki-laki. Orang Jawa bilang geragas itu laki-laki. Ayo laki-laki kita bertobat semua laki-laki. Makhluk paling rakus itu ternyata laki-laki. Saya percaya Adam belum sempat ngincipin semua buah sebanyak itu di taman. Kenapa ada satu yang dilarang kok dimplok pisan? Orang Jawa bilang kenapa dimakan sekali. Begitu pula Abraham, lihat itu laki-laki. Istri satu aja nggak habis-habis, masih lagi mau lagi. Memang kurang ajar laki-laki ini. Saudara, maka itu para istri dengar. Jangan memberi nasihat salah pada suami. Tanah bisa tidak ada hierarki struktur pemerintahan keluarga sehebat Tuhan kita. Katakan amin. Jadi pembagian tugas kepala dengan tubuh itu bukan pada posisi. Ingat, jangan salah. Papa kita tidak pernah membedakan posisi laki dan perempuan sama. Tapi ini bicara fungsi. Tidak bisa bedakan antara posisi dan fungsi, saudara. Kalau laki-laki jadi kepala itu karena fungsinya. Kalau istri jadi tubuh bukan karena direndahkan, karena fungsinya. Ada pembagian tugas. Dengarkan keluarga, di dalam dunia ini semua dokter akan ngerti. Kalau tubuh sakit, sudah periksa darah, periksa ini, sudah di ronsen gak ketemu penyakitnya. Maka yang terakhir, dokter akan menganjurkan foto otak. Betul nggak? MRI atau CT scan. Karena tubuhnya diperiksa nggak ada apa-apa. Berarti ini kepalanya nggak beres. Nah, siapa kepala itu? Suami. Maka itu yang pemuda-pemuda belum menikah kau mikir. Kalau ada anak laki minta kawin, saya suruh mikir sampai 80.000 kali. Kawin tidak, kawin tidak, kawin tidak, itu sampai 80.000 kali. Kenapa? Karena menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden, sudah. Ingat istilah manusia di dunia ini, walaupun Kalimantan gak ada kereta api, tapi kita semua tahu bahwa gerbong sebanyak itu yang menentukan lokomotifnya. Betul tidak? Itu istilah betul. Jadi suami, keluarga kita beres ataupun tidak, suami tetap bertanggung jawab. Nah, kita yang mau kawin, batalkan dulu kalau nggak siap tanggung jawab. Nanti kamu cuma sudah jawab tanggung-tanggung. Itu artinya celaka sekali nanti. Mengerikan. Oke, kita kembali. Kalau di Wahyu 24
Yang bisa duduk setakhta dengan Yesus Tuhan kita hanya orang-orang yang sudah dipenggal kepalanya. Tahu artinya? Masih belum? Saya beri ilustrasi lain. Saya punya konsep itu.